Nah, dua-dua dalam rangka umroh. Yang pertama doa keluar rumah. Ini pasti ini Bapak Ibu nanti kalau ke ibadah haji ya mesti keluar rumah. Karena tidak ada ibadah haji di rumah. Ya kalau ke rumah nanti Bapak Ibu doanya begini ya toh. Nah, ini hadisnya ini langsung doanya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini kefadulannya Bapak Ibu. Ini kufiyat wa uqiyat wa tanaha anhu syaiton. Jadi dicukupi ya, kemudian dijaga dicukupi, dijaga, terus setan itu pindah darinya. Jadi Bapak Ibu kalau kita keluar dari rumah lalu baca doa ini Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Coba Bapak Ibu ayo Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Coba sekali lagi Bapak Ibu biar hafal ini. Ini tidak hanya untuk ibadah haji umroh loh ya. Pokoknya setiap kita keluar dari rumah kita biasakan membaca doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ini keutamaannya kita dicukupi, kita dijaga, dan setan pindah dari kita. Kalau setan pindah dari kita, berarti kita tidak digoda dari setan. Perjalanan kita, perjalanan yang aman, nyaman, atau jauh dari godaan setan. Kemudian setelah Bapak Ibu keluar dari rumah, nanti ada kendaraan. Otomatis apa kendaraannya nanti bus dulu gitu, menuju ke Juanda. Juanda. Terminal berapa Mbak Rahma? Terminal 1 ya? Terminal 1. Menyesuaikan nanti. Terminal 1. Nanti mulai dari naik kendaraan atau bus atau pesawat ini Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli Allahumma ashabna binushika wa qalibna bizimmah Allahumma zwi lanal arda wa hawwin alina safar Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil munqalab. Nah, ini doanya mungkin ini doanya Allahumma inna nas'a fi safar hadal biro ya Mas. Ya, yang di situ. Ini ada 2 Bapak Ibu. Ada 2. Ya, coba yang pertama itu subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Yang di atasnya Mas, atasnya yang nomor 2. Nah, atasnya 2. Lagi di atasnya lagi. Yang di atasnya yang kita baca. Nah, Allahumma subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wa taqwa wa min amali ma tarda. Allahumma hawin alina fis safar. Tak terusnya ini. Atau yang membaca yang bagian kedua ini, yang bawahnya Mas. Yang ini. Ini yang lebih pendek ini Bapak Ibu ya. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli Allahumma ashabna binusnika wa qalibna bidzimmah Allahumma zwilan arda wa hawwin alina safar Allahumma inni a'udzubika min wa'sais safar wa kabatin munqalabi. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan yang mengganti, mengurus, menjaga keluarga. Ya Allah, temanilah kami dengan penjagaan-Mu dan pulangkanlah kami dengan jaminan keselamatan darimu. Ya Allah, kumpulkanlah, dekatkanlah bumi untuk kami.
Jadi nanti Bapak Ibu perjalanan itu kurang lebih 10 jam pesawat dengan kecepatan 10.000 km per jam. Wah, ini kalau naik kapal ya mungkin ya 3 bulan 4 bulan, apalagi naik sepeda. Tapi insya Allah Bapak Ibu nggak terasa loh. Ini 10 jam itu sambil nanti ada makanan, ada pramugari yang melayani, langsung jalan langsung. Nah, insya Allah cepat ini, nggak terasa ini. Jadi kalau naik pesawat itu melihat semut itu kecil ya. Orang naik pesawat melihat semut itu kecil Bapak Ibu. Oh enggak kelihatan ya, kelihatan lah. Namanya orang naik pesawat melihat semut ya kecil. Enggak naik pesawat melihat semut pun juga kecil. Nah ini kumpulkanlah, dekatkanlah bumi untuk kami dan mudahkanlah perjalanan ini untuk kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya perjalanan dan sedihnya kepulangan. Jadi ya mungkin ada hambatan, mungkin di cancel atau mungkin di delay ya, atau apa. Nanti ya kita mohon kepada Allah dari beratnya perjalanan dan sedihnya kepulangan. Nah kemudian setelah naik pesawat itu doa lagi, mungkin bawahnya Mas ada Kak? Minta keselamatan Kak. Keamanan dan keselamatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyana wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur aurati wa amin rawati wa fatim baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa an fawqi wa a'udzubika an dalam tahti. Kita mohon kepada Allah atau menjagalah auratku, amankanlah rahasiaku, jagalah dari depanku, belakangku, kananku, kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung kepada Engkau bahwa saya dirusak dari arah bawah. Jadi minta mohon kepada Allah agar diberi keamanan, keselamatan dalam perjalanan. Ya. Terus ini juga doa Allahumma ini a'udzubika min hadmi. Nah, ini juga harus dibaca Bapak Ibu ketika kita dalam bepergian ini, terutama ya memperbanyak ini. Jadi sebelum berangkat ya ini boleh dibaca, atau dalam pesawat ini juga dibaca sehingga kita dijaga oleh Allah. Allahumma inni a'udzubika min hadmi wa a'udzubika min tarati wa a'udzubika min ghuraqi wal haroki wal harumi wa a'udzubika ayat khabbatun syaitan dan maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta latigo. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kerobohan. Jangan sampai kita kena robohan. Kena ada pohon yang tumbang atau gedung. Aku berlindung kepadamu dari jatuh, tergelincir. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam, kebakaran dan pikun. Aku berlindung kepadamu dari setan yang menyesatkanku ketika akan mati. Aku berlindung kepadamu dari mati dengan berpaling dari jalanmu. Dan aku berlindung kepadamu dari mati tersengat. Jangan sampai kita mati gara-gara disengat oleh kalajengking atau yang lain. Nah, itu dibaca atau diperbanyak baca, terutama saat perjalanan, baik itu di bus maupun di di pesawat. Kemudian, ini melafadzkan niat umroh untuk umroh. Nah, ini untuk pribadi Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus hafal ini. Labbaik Allahumma umrotan. Ini untuk pribadi. Kalau untuk mengumrohkan orang lain, keluarganya yang sudah meninggal dunia atau mendapatkan amanat atau badal umroh, ini harus disebutkan annya dengan syarat Bapak Ibu harus sudah umroh duluan. Nah begitu. Kalau belum pernah umroh nggak boleh membadalkan orang lain. Atau minimal umroh sekali dulu. Atau misalkan nanti perjalanan kita dari Bir Ali, dari Madinah,
umroh pertama itu untuk diri kita sendiri tadi sudah kita sama-sama, yaitu labbaik Allahumma bi umrotin atau labbaik Allahumma umrotan atau labbaik bi umrotin atau labbaik Allahumma umrotan, boleh begitu. Nah, nanti untuk yang kedua umroh misalkan nanti dari apakah dari Jirona atau dari Tan'im atau dari Hudaybiyah, nanti tergantung nanti dari travel yang mengatur. Nanti bisa Bapak Ibu membadalkan umroh orang lain, atau orang tuanya, atau anaknya, atau keluarganya yang dimungkinkan tidak bisa berangkat karena usia, karena faktor usia atau sebagainya. Nanti doanya Allahumma labbaik Allahumma umrotan an titik-titik, sebut namanya. Harus disebut namanya Bapak Ibu. Labbaik Allahumma umrotan an. Siapa yang mau dibadali, siapa yang mau diganti, siapa yang mau diumrohkan, atau labbaik bi umrotin an titik-titik, ya, jangan an titik-titik, nah begitu, an tuti, nah begitu misalkan, nah, an tuti, nah begitu boleh, atau an titik-titik, nah itu nggak boleh, an tuti misalkan dari istrinya, karena kalau mungkin tidak bisa berangkat kalau keadaan usia atau faktor yang lain. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Ihramku aku niatkan untuk ibadah umroh dari siapa yang disebutkan. Nah, gitu nanti ya kalau bisa memang begitu Bapak Ibu bisa mengumrohkan atau badal keluarganya yang sudah meninggal boleh, atau yang dimungkinkan tidak bisa datang ke sana kemudian diumrohkan. Bacaan talbiyah tadi sudah sama. Coba lagi Bapak Ibu, ini sudah hampir jam 9 ini sudah ngantuk ini. Ya, biar tidak ngantuk, kita baca talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, ini semua semangat ini adik-adik itu. Lagi-lagi wah semangat itu. Masyaallah ini. Ini ya yang di kantor ini juga ramai banget ini Bapak Ibu, yang di rumah, woi. Di kantor ini juga ada kopinya, wis. Monggo Bapak Ibu yang di rumah, ya, yang mengikuti di rumah silakan, kalau haus ya silakan minum, kalau capek ya bisa ongkek-ongkek lah gitu. Coba sekali lagi Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, sini Dik, bareng sama Pak Zaini. Biar masuk TV. Nah. Alhamdulillah, ini bacaan talbiyah Bapak Ibu. Ketika nanti haji ya seperti ini, umroh juga seperti ini. Kemudian kita masuk ke Masjidil Haram. Nah, ini dengan kaki kanan dulu. Atau kemudian kita membaca doa Bismillahi. Ayo. Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Alhamdulillah, ini ketika masuk di masjid. Wah, nanti Bapak Ibu yang perhatikan, ketika mau masuk masjid, pintu berapa Bapak Ibu? Nah, begitu. Biasanya nanti mutawif atau pembimbing nanti akan mengarahkan Bapak Ibu yang lebih dekat dengan hotelnya, tidak akan berputar gitu loh. Nah, jadi nanti jalan itu banyak itu jualan menuju ke sana. Nah, nanti akan diarahkan atau pintu. Ingat Bapak Ibu supaya mengingat ini. Nanti insya Allah akan juga diingatkan oleh pembimbingnya yang ada di sana. Nah, ingat ini, pintunya insya Allah ada 99 pintu. Nah, kalau nggak percaya nanti putar aja. Ya, nanti diputri aja ini 99 ada pintunya. Nah, nanti pintu yang Bapak Ibu masuk itu ada benar
Nah, tulisannya abu-abu atau bab berapa itu 9. Atau bahasa Inggrisnya gate gitu loh, gate. Nah, gate. Nah, kalau memang misalkan Bapak Ibu agak bingung, nah nanti difoto aja Bapak Ibu. Nah, foto ini, foto. Nah, mau masuk itu difoto, celek gitu. Nah, ini supaya ingat-ingat gitu. Nah, karena mungkin namanya orang atau saking belum pernah ke situ, belum bingung. Nah, nanti di sana ada apa namanya penjaga-penjaga itu kalau bingung, aina atau bab iki ditunjukkan ini. Endi to lawang iki ngono lho Bu. Jenengan basa Jawa mboten napa pintu niki teng pundi to Pak? Atau la adri aku gak aku. Nah, ini jangan soal pintu ini aina indi. Aina bab ditunjukkan ini. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan nanti, insya Allah begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami sebelum masuk nanti hafalkan alam sekitar atau lingkungan sekitar di situ. Nah, ketika nanti keluar, nanti juga Bapak Ibu akan dilewatkan pintu itu. Nah, biar nggak bingung. Untuk pertama kali aja, sebelum Bapak Ibu nanti keluar dari hotel, ingat aja hotelnya itu mana. Bila perlu difoto. Nanti akan diberi kartu biasanya itu kartu hotel itu akan diberi kartu. Nanti seret nggak perlu disorting itu ya kalau mau disorting ya nanti aja itu kita dalam rangka ibadah. Nanti ada petugas sendiri. Terus nanti untuk doa keluar masjid. Loh, belum sudah masuk kok langsung keluar, enggak tawaf. Lah ini namanya ya maksudnya itu biar satu rangkaian doa masuk dan keluar begitu loh. Wah enggak jadi tawaf ya jadi lah begitu loh. Lah ini kok doanya masuk kalau masuk masjid terus keluar. Berarti kita enggak jadi tawaf ya jadilah. Nah, ini maksudnya memudahkan agar apa namanya kita itu doa masuk dan nanti ketika keluar itu doanya Bismillahi wassalamualaikum fadli. Tadi kalau masuknya itu apa tadi? Rahmatik, kalau keluar apa? Fadlik. Nah, fadli itu keutamaan, kefadilan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika masuk itu kita doanya waftahli abwa rahmatik. Bukakanlah pintu untukku beberapa rahmat. Allah menaruh 100 rahmat kepada Baitullah, di Baitullah. Nah, begitu. 20 rahmat bagi orang yang melihat Baitullah. Jadi ketika kita melihat Baitullah, Allah memberikan 20 rahmat. Nah, belum untuk yang tawaf, untuk yang sholat, ini rahmat. Nah, ketika kita keluar dari masjid, kita doanya min abwaba fadli, keutamaan kefadil itu berupa rezeki, delalah. Begitu keluar masjid dapat rezeki, petung apa? Situ di bel, assalamualaikum Pak, di mana? Di Baitullah. Oh ini tanahnya laku, alhamdulillah, dapat sekian persen. Pokoknya yes begitu wes. Nah ini min fadlik. Oke. Nah Bapak Ibu nanti kalau masuk masjid begitu masuk nanti akan pelataran terus nanti sampai ke halaman Baitullah. Ini baru bisa melihat dengan jelas, yaitu Baitullah. Nah, ketika kita melihat Baitullah, tataplah Baitullah. Tataplah Baitullah. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti melihat pertama kali, terharu banget. Sampai bisa meneteskan air mata. Ya Allah, Baitullah. Jadi Baitullah itu adalah tengahnya bumi, Bapak Ibu. Tengahnya. Menjadi arah kiblatnya orang Islam sak jagat ini. Sak jagat ini. Jadi yang di timurnya Baitullah, di timurnya Saudi Arabia begitu, katakanlah Indonesia, Malaysia, sholatnya menghadap ke Baitullah.
Bagi negara yang ada di baratnya Baitullah, seperti di Belanda, di Eropa, menghadapnya ke timur, Bapak Ibu. Yang ada di utara, Madinah, dan sebagainya seterusnya itu menghadap ke selatan. Yang di Mesir, kemudian Syam, Yaman, Yaman menghadap ke utara. Jadi tengahnya, pusatnya, sentralnya, di tengah-tengahnya. Jadi kalau ditarik garis asnya bumi itu Baitullah. Baitullah. Tataplah Baitullah. Allahumma zid baitaka hada tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Naiknya Mas, dinaikkan. Doa melihat apa? Oh ya, di bawahnya, atasnya. Nah ini tibul. Allahumma zid baitaka hada tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah pada rumahmu ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, kebaikan, dan kewibawaan. Kalau memang Bapak Ibu nggak hafal, nanti ada buku saku itu, Allahumma zid baitaka hada tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Bapak Ibu, pahalanya 20 rahmat dikasihkan Bapak Ibu yang melihat Baitullah. Wujud Baitullah lah Bapak Ibu, bukan Baitullah ini. Sana bukan itu gambarnya itu Namiroh itu gambar. Tapi nanti kalau Bapak Ibu melihat langsung Bapak Ibu ya, melihat langsung ini. Kalau masuk nanti begitu di pelataran, nanti Bapak Ibu akan melihat dengan jelas. Nanti insya Allah dari pembimbing haji yang ada di sana atau berhenti sejenak untuk membaca. Nah ini miniatur. Nah, ini miniatur nih Bapak Ibu. Ini miniatur Baitullah. Nah, ini namanya Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad ini dulu putih batu dari surga ini Bapak Ibu. Dikatakan hajar itu batu, aswad hitam karena kesalahan dosa-dosa anak Adam. Ketika mencium ini sama dengan mencium tangannya Allah. Dosa kita rontok. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mencium hajar aswad. Berdoa. Nah, saya pun berdoa. Saya yang hajian kemarin itu, saya waktu selesai ya tawaf, ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah. Aku mohon izin kepadamu ya Allah. Atau bisa mencium hajar aswad. Mencium tanganmu ya Allah. Beri aku kesempatan. Beri aku rezeki ya Allah. Alhamdulillah bisa itu Bu. Bapak Ibu. Dengan berdesakan ya Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa ini. Nah yang sebelah ini di antara ini adalah multazam. Kita tempelkan. Berdoa gini. Tempelkan gini. Udah doa apa saja Bapak Ibu itu dikabulkan semuanya di sini. Wah ini. Nah ketika kita itu masuk di Bait Masjidil Haram, nah nanti Bapak Ibu akan melihat Baitullah. Begitu melihat Baitullah Bapak Ibu, ini kita perhatikan nanti amal soleh nanti dari mutawif atau pembimbingnya berhenti sejenak deh. Jangan berjalan sambil jalan. Ya, itu sambil menghayati, menghayati betul-betul Masya Allah, rumahnya Allah. Ada rumahnya Allah. Menghadap ke Baitullah sambil berdoa. Doa masing-masing boleh, atau dipimpin juga boleh, atau Allahumma zid baitaka hada tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah pada rumahmu ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, kebaikan, dan kewibawaan. Ini ada yang lebih panjang lagi, ini bawahnya ya toh. Allahumma zid hada baita tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarafahu, dan menambahkan engkau pada orang yang memuliakan wa karmo, dan memuliakan dia pada Baitullah, miman hajjahu, dari orang yang haji ke Baitullah, awik tamaru atau umroh di Baitullah. Tambahkanlah tashrifan kemuliaan, wa takriman dan kemuliaan, wa ta'ziman dan keagungan. Boleh baca itu, atau pilih salah satu mana atau Bapak Ibu yang lebih mudah untuk menghafal, untuk membacanya.
Kemudian doa ketika tawaf. Nah, ini sudah tadi. Lanjut. Hajar Aswad sudah lanjut. Soal Makom Ibrahim lanjut. Lanjut. Selesai. Yo. Doa minum zam-zam. Doa minum zam-zam. Bapak Ibu, doa minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Tentunya ini bacanya ini. Ini saya baca Bapak Ibu. Innahu ra'a rajulan yashabu min ma'i zamzam faqala hal tadri kaifa tashabu min ma'in zamzam qala wa kaifa ashabu min ma'i zamzam ya Aba Abbas faqala idza aratta an tashuba min ma'i zamzam fanza'a dalwan minha. Dia meletakkan timba, maksudnya menimba dari sumber zam-zam itu, sumastaqbal kiblah, kemudian menghadap kiblat. Berarti sunnahnya untuk minum zam-zam itu menghadap ke kiblat. Terus baca bismillah. Nah, bismillah. Mana Mas? Bismillah. Nah, ini wa tanaffas salasan hatta tadalla sampai kenyang. Jadi bismillah. Terus misalkan ini Bapak Ibu ini berarti ini dijadikan 3 kali sampai kenyang atau bismillah, kemudian minum Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in min kulli da'in ya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, obat dari segala macam penyakit. Obat dari segala macam penyakit, Bapak Ibu. Saya pernah membawa jamaah umroh ibu-ibu sudah tua. Ketika sa'i Safa Marwah, ibu ini minum dia. Ibu, gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Ibu ini meminum, kemudian mengolesi kakinya dengan air zam-zam. Untuk apa, Ibu? Ini saya oleskan ini, Ustadz. Alhamdulillah saya sehat, Ustadz. Jadi nanti Bapak Ibu akan menjumpai di antara Bukit Safa Marwah, itu di sebelah pinggirnya itu ada insya Allah sekitar 200 meter, setiap 200 meter itu ada tempat minum. Nah itu ada ma'u zamzam 5 syuribalah. Ma'u zamzam, adapun air zamzam 5 pada apa? Syuriba yang diminum. Lahu pada air zamzam. Air zam-zam itu diminum tergantung niatnya. Bapak Ibu ingin apa? Sembuh? Ingin sehat? Ingin kuat? Begitu. Ingin kuat? Jadi air surga ini. Air zam-zam itu air surga, Bapak Ibu. Malaikat Jibril itu yang menggalinya. Itu yang menggunakan sayapnya. Dan tidak pernah telat, tidak pernah yang namanya kering. Mulai dari itu Nabi Ismail sampai sekarang. Nah ini berapa kubik yang dikuras, berapa kubik yang diambil ini. Jadi air zam-zam itu tergantung niat kita. Kita ingin apa? Ingin sembuh. Ingin sehat, ingin kuat, ingin sehat. Ya, saya membuktikan sendiri Bapak Ibu. Dan saya membawa jamaah rombongan, udah minum zam-zam Bapak Ibu. Minum zam-zam. Banyak, udah. Alhamdulillah, ya sehat. Ma'u zam-zam nanti Bapak Ibu akan perhatikan nanti di antara Safa Marwah, di sampingnya itu nanti ada tempat minumnya itu. Nah, itu nanti sudah gelas-gelas itu sudah ada, itu sudah disiapkan semuanya. Ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam tergantung sesuai dengan yang diminum.
Dia minum apa, niatnya untuk apa gitu. Nah, nanti bismillah terus baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini jadikan 3 nanti. Nah, wis. Bedanya kalau orang munafik itu minumnya sedikit. Tapi kalau orang iman kalau gitu, tapi kalau di sana, kalau di sini terbatas. Unlimited. Oke. Nah, coba Bapak Ibu nih doa. Bismillah. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Nah, da'in. Sudah hafal nggih Bapak Ibu? Wah, Masya Allah, cepat sekali ini. Mantap, ini lanjut. Ini bukan sofa sudah tadi. Udah, cepat nih. Hah? Woi, Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa ini Pak Agus Direkturnya PT Anamiro Travindo perwakilan Kediri ini. Ya Allah, ini bonus Bapak Ibu yang di kantor. Alhamdulillah. Monggo. Kita praktekkan Bapak Ibu ya, yang di kantor ini. Nah, yang di rumah praktek dengan airnya sendiri. Nah, coba ini caranya ulangi Bapak Ibu, gitu. Nanti baca bismillah, gitu. Terus menghadap kiblat Bapak Ibu sunahnya. Nah, terus 3 kali ya Bapak Ibu. Habis 3 kali, harus dihabiskan. 3 kali. Nah, ini sunahnya begitu. Nah, coba saya pandu di sini. Bismillah. Bismillah, ayo. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in. Alhamdulillah, habis sudah. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, yang ikut acara pemangkalan ini, semuanya Allah paling bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama keluarga, bersama anak-anak, dalam keadaan sehat walafiat, aman, selamat, lancar, barokah, bersama PT An-Namirah Travindo Kediri. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Oh, yang di rumah, nah ini pesannya Pak Direktur itu, pesannya nanti di sana saja. Nggak perlu dibawa ini, atau fotonya. Nah, saya ya dulu ya sangu dari sana Bapak Ibu botol atau bawa zam-zam dari sana. Nggih. Alhamdulillah jazakallahu Pak Agus, Pak Direktur yang memberi sedekah air zam-zam, mudah-mudahan Allah beri rezeki yang banyak, yang hal yang barokah. Alhamdulillah. Ini sudah Bapak Ibu, sudah ada lagi? Ini sudah tadi ya. Oke. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit, mungkin Bapak Ibu bertanya berkaitan dengan umroh, monggo. Saya beri kesempatan, silakan yang bertanya. Mungkin ada yang di sini Bapak Ibu yang jamaah umroh yang mau berangkat yang di kantor, monggo. Yang via WA, monggo langsung ke WA-nya Pak Direktur, Pak Agus, monggo. Nanti akan dijawab. Atau yang di grup. Oke, silahkan. Yang tanya lewat grup, monggo. Oh iya, langsung chat Zoom. Yang sekiranya urusan teknis nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Rahma atau Pak Agus gitu ya. Kalau yang sekiranya keilmuan nanti saya bisa menjawab, insya Allah begitu. Ini yang di kantor jika bertanya, ini monggo yang di rumah kalau tanya bisa di chat di grup.
Sampun? Nah, apakah boleh memakai? Oh boleh, pakai kacamata boleh, pakai apa namanya tas pinggang boleh, tas aku boleh, nggih, monggo. Yang tidak boleh pakai payung. Mas. Bisa langsung dikirim ke grup ya, bisa langsung, langsung siap. Boleh memakai kacamata, boleh. Kacamata hitam boleh, putih boleh. Monggo. Topi nggak boleh, kopiah tidak boleh. Baik itu di bis, pokoknya selama ihram itu yang harus dijauhi wangi-wangian, kemudian pakai topi, pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Kecuali kalau sudah selesai umroh boleh pakai kopiah, boleh pakaian biasa, monggo. Boleh pakai tongkat boleh. Apakah boleh memakai sarung tangan untuk perempuan di waktu sholat ketika memakai jilbab yang kurang panjang? Kalau dalam keadaan ihram nggak boleh. Ini ada pertanyaan, apakah boleh memakai sarung tangan untuk perempuan di waktu sholat ketika memakai hijab yang kurang panjang? Silakan nanti hijabnya dipanjangkan dulu. Kalau jadi ibu bagi jamaah perempuan ketika ihram nggak boleh pakai niqab, cadar, dan kaos tangan. Nah, bagaimana untuk begini? Nah, nanti bisa pakai ini apa itu namanya deker, pakai deker, pakai deker. Nanti siapkan aja pakai deker. Oh iya, perlengkapan ada, Bapak, Ibu ini sudah di perlengkapan ada, nggih. Kalau kita tidak punya rambut gundul atau lukanya bagaimana? Nanti apa namanya itu masih ada sisa-sisa rambut, nanti bisa dikerok. Bawa aja kerokan cukur itu bisa kruk, itu aja. Jadi setiap satu rambut itu dihapus dihapus kesalahannya dan diberi pahala setiap satu rambut. Wah, itu. Nanti kalau niatnya gundul langsung aja serut gitu aja. Monggo, tidak usah cukur dulu. Lukar itu cukur nggak harus gundul. Jadi misalkan kalau niatnya itu menggundul ya harus gundul. Tapi boleh potong. Yang penting apa namanya saat di marwah itu cukur krek gitu kanan kiri kemudian di bagian atas atau tengah krek gitu aja. Kalau tidak punya, oke siap. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Cekap? Alhamdulillah. Mana? Kalau mau potong pendek seperti bagus misalnya itu barbershop nih. Nggih, siap. Jadi nanti sebelum nanti ke hotel, nanti barbershop nanti ke sana itu. Nanti diarahkan sama Pak Agus nanti. Nanti insya Allah 10 rial kalau nggak salah ya, kalau belum muda ya. 10 mati tetap. Nanti cukur pendek boleh, cukur pendek. Ada. Nanti sana ada dan satu pendek koser itu pendek. Al-haq itu gundul. Itu insya Allah hitungannya 3 menit ini selesai, Pak. Kemarin saya langsung gundul itu selesai. Jadi kasih apa namanya kayak sampo gitu, krim gitu, langsung selesai. Gitu. Monggo nanti yang yang mana yang lebih nyaman lah untuk Bapak. Koser pendek boleh. Waktu bolehkah bergandengan sama istri? Boleh. Boleh bergandengan karena mungkin takut desekan, boleh gandengan boleh. Yang penting itu tidak
bergandengan bercumbu rayu. Nah, bermesraan itu nggak boleh. Kalau gandengan boleh. Boleh. Oh, ketika kita sedang tawaf Baitullah kemudian batal wudhu bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan ketika kita tawaf di Baitullah kemudian batal, maka putaran yang di mana kita batal itu diingat-ingat. Misalkan dapat 2 putaran. Di sebelahnya yaitu Hijri Ismail. Ya, ingat di situ. Mungkin Baitullah tadi. Mohon maaf. Ini misalkan di sini Bapak Ibu di depannya Baitullah kita batal. Di depannya Baitullah. Dapat 2 putaran. Terus kita minggir, insya Allah ke arahnya Babus Sofa, itu ada tempat wudhu. Nanti akan diarahkan oleh Pak Agus, oleh tempat wudhu. Terus ada itu di tempat wudhunya. Nanti wudhu, sekarang sudah banyak tempat-tempat wudhu yang di dalam masjid. Nanti perempuan juga ada. Nanti akan diarahkan, tidak sampai keluar. Nanti akan diarahkan. Nanti kalau belum tahu, nanti ngajak pembimbingnya atau nanti dari mutawifnya wudhu. Nah, selesai wudhu, kita menuju ke tempat di mana kita batal. Tadi udah 2, lanjutkan sini, misalkan di depannya di depan pintunya ini. Nah, dari sini start lagi, lanjutkan. Nah, subhanallah walhamdulillah wala inallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah sampai rukun yamani, kemudian rukun yamani sampai ke Hajar Aswad. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai sini. Nah, berarti sudah dihitung 3, begitu seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau batal pada saat tawaf itu harus wudhu. Kemudian melanjutkan di tempat dia batal dan dihitung. Oke, siap. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lainnya nanti nunggu kita satu grup kayak nanti yang lain itu melanjutkan, terus nanti yang batal akan didampingi oleh salah satu tour leadernya, terus nanti biasanya terus ditunggu di belakang makom Ibrahim sambil sholat di situ. Nanti akan melanjutkan, nanti akan didampingi, digandeng nanti. Tour leadernya, per kelompok nanti. Insya Allah untuk ibadahnya Bapak Ibu dengan PT ini Insya Allah akan terbimbing, terarah atau sesuai dengan sunnah. Jadi kita iman-iman Bapak Ibu, biaya yang besar dengan tenaga yang banyak, sudah meninggalkan rumah, kalau ibadahnya tidak sah kan sayang itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti Insya Allah akan selalu dibimbing oleh tour leader juga. Dan juga ada pembimbing yang di sana, di Makkah maupun di Madinah, dan juga di Indonesia. Saya kira cukup Bapak Ibu. Insya Allah nanti bila mana Bapak Ibu ada pertanyaan lagi bisa lewat grup. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah memberikan manfaat dan barokah untuk